Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul, bermusyafahah, silaturahim di pagi hari ini. Atas izin dan insyaallah ridha Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berada di bulan Syawal, izinkan saya untuk mengucapkan tahniah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Asallahu an yaj'ala minal aizin wal faizin. Kullu amin wa antum nahnu wa antum bi khair. Amin amin rabbal alamin. Yang sempat mungkin tidak sholat Id di sini jadi enggak ketemu. Kalau yang sholat Id di sini kita sudah salam-salaman insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari obrolan saya dengan Ustaz Nelang, akhirnya kita nanti insyaallah ya, saya diplot itu rutin akan mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi. Ini tentang adab At-Tibyan dalam pembahasan adab para penghafal atau ahli Quran. Sebelum belajar Quran, sebelum baca Quran, apa sih etika adab kita terhadap Quran, terhadap guru Quran, terhadap majelis Quran dan seterusnya. Ini Imam Nawawi mengajarkan atau menuliskan untuk kita untuk menjadi pegangan rambu-rambu. Imam An-Nawawi sampai wafatnya beliau tidak nikah. Beliau wafat dalam umur 45 tahun. Bedakan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Ada Imam Nawawi yang lahirnya di Damaskus, hidup tahun 676 Hijriah, abad 6 Hijriah, sama Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, yang mengajar, belajar dan wafat di Makkah. Kalau nanti yang umroh bisa tuh minta sama guide-nya itu, tanya yang mau tawif atau guide di sana ya, tanya makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani di mana? Biasanya mau dianterin. Jadi termasuk ulama-ulama Indonesia banyak yang wafatnya di sana. Ada Syekh Yasin Al-Fadani dan seterusnya. Biasanya saya ya nanti upayain aja berapa rial nanti diantar gitu. Namun sebelum kita bahas tentang ini, karena ini pertemuan pertama, saya minta kita bahas dulu bagaimana memahami Islam, bagaimana memahami perbedaan-perbedaan dalam Islam. Itu yang seringkali di antara kita jadi sering sibuk dengan ribut di antara kita, padahal begitu banyak permasalahan umat yang lebih penting, lebih besar yang kita hadapi, baik masalah ekonomi, politik, budaya, sosial, pendidikan dan seterusnya. Begitu banyak di tengah-tengah kita dibandingkan kita harus ribut melulu masalah fikih. Saya bicara juga melalui telepon Pak Munad Endang. Saya ngisi kajian tafsir, ngisi kajian hadis, ngisi kajian akidah. Tapi begitu jamaah diminta untuk bertanya, rata-rata pertanyaannya masalah fikih.
tetap aja fikih. Sama dengan santri-santri belajar fikihnya lebih banyak Pak daripada belajar akidah hadis. Tapi toh begitu keluar kita tetap kenapa nggak moderat, kita nggak toleran, kenapa tetap tasamuh antar kita tuh kok kita masih terus ribut, mas. Yang kebanyakan kita ribut kan masalah fikih, masalahnya, apalagi furu'iyah. Ini yang sering gitu. Ini sebenarnya saya siapin untuk ditampilkan, agak repot juga kalau Imam An-Nawawi ini termasuk imam apa ya? Bukan imam mujtahid, Pak. Ada imam mujtahid, ada imam dalam mazhab. Imam mujtahid itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali yang sering juga disebut Imam Ahmad, ada Imam Hanafi, itu imam mujtahid. Tapi imam dalam mazhab ada lagi, Pak. Ya. Nah, Imam Nawawi ini adalah imamnya atau rujukan paling besarnya, ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi ini bermazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi yang sangat ngefans sama Imam Nawawi, ketahuilah bahwa Imam Nawawi ini bermazhab Syafi'i. Sama yang begitu banyak merujuk hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, ketahuilah Imam Al-Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Karena saya pernah ketemu orang jelek-jelekin Imam Nawawi tapi menyanjung-nyanjung Imam Nawawi, jelek-jelekan Imam Syafi'i tapi menyanjung-nyanjung Imam Nawawi. Dia nggak tahu Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i. Ada juga yang menyanjung-nyanjung Imam Ahmad, Imam Hambali, dia nggak tahu, dia merendahkan Imam Syafi'i. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Nawawi begitu besar dan luasnya ilmunya, lalu murid-muridnya bertanya, Syekh Imam, kenapa Anda tidak membuat mazhab tersendiri? Tidak, aku cukup mengikuti apa yang sudah dibuat oleh Imam Syafi'i. Jadi orang-orang yang begitu merendahkan atau mencerca Imam Syafi'i, kita orang-orang yang mungkin lebih yang bersikapnya lebih wise, menyikapinya mungkin dia belum kenal siapa Syafi'i. Kalau kita sudah tamat belajar baca kitab kitab Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i, kita mungkin sedikit banyak akan mendapat kesimpulan bahwa begitu amat luas ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Beliaulah peletak ilmu usul fiqh. Kitab-kitab usul fiqh setelah beliau itu merujuk semuanya kepada kitabnya karya Imam Asy-Syafi'i. Disitulah rujukan usul fiqh untuk mencari solusi permasalahan, menjawab permasalahan atau soal-soal mengenai agama yang tidak ada di Quran dan tidak di hadis. Jadi dibuatlah koridor metodologi manhaj, bagaimana cara berpikir, bagaimana mencari solusi, bagaimana mengambil istinbat hukum dari hadis ataupun ayat Quran. Itulah yang peletak dasarnya Imam Asy-Syafi'i. Ustaz, apa benar kan Quran itu sudah kafah? Makasih. Islam itu diturunkan karena Allah kan sudah komplit, kafah, sempurna. Apa iya dalam hadis, dalam Quran, dalam Islam masih ada yang nggak diatur? Banyak, Pak. Saya sering nyontohin yang simpel aja, Pak. Narkoba, Pak, hukumnya apa? Dari mana tahunya? Ada ayat Quran tentang narkoba? Nggak ada hadis? Ada hadis? Nggak ada, Pak. Lalu bagaimana ada ulama kok bisa istinbat hukum narkoba haram? Padahal tidak ada satu ayat dalam Quran dan hadis pun, teks hadis yang berkaitan tentang narkoba. Orang narkoba zaman sekarang baru ada. Nah. Ngambilnya dari mana? Istinbat hukumnya ada hadis mengatakan apapun yang merusak yang memabukkan sedikit atau banyaknya diharam. Nah, narkoba dianggap juga ikut merusak otak atau memabukkan dalam artian yang lain, maka ulama juga mengharam. Ada saya contohin gini, Pak. Kalau saya imam, saya lupa, ya harusnya ruku, nggak ruku lewat itu.
Makmum ingat ini gimana? Kalau saya bersujud tadi subuh, tapi rakaat kedua Allah keluar angin. Jadi imam gimana? Batal? Keluar ya? Ada yang gantiin? Caranya gimana? Yang paling belakang ya. Makanya saya sering titip, jangan main-main yang di belakang imam. Harus siap dia calon imam. Kalau nggak siap jadi calon imam, jangan di belakang imam. Makanya DKM penting Pak, harus nempatin orang yang di belakang imam calon imam. Gitu. Dia nggak paham nanti gimana loh. Itu pertama. Kedua, itu kalau saya diri, kalau saya lagi sujud batal Pak keluar angin. Ini yang belakang ganti ini gimana? Mana dari itu? Diri dulu? Atau ini? Atau apa? Nggak ada hadisnya. Bagaimana solusi cara jawabnya? Itu pakai kaidah-kaidah usul fiqh. Itu cuma sekilas aja Pak, banyak masalah. Bukan berarti ketika Allah mengatakan ini sempurna, yang sempurna dalam artian al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang Allah terangkan halal yang sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tapi masalah-masalah kecil nggak semua Quran hadis. Belum lagi nanti teks, saya sering bilang kalau di kampus sampai apalagi nih, ayat Quran itu teksnya mati. Yang berkembang adalah pemikiran atau pemahaman interpretasi terhadap ayat itu. Paham? Matan atau teks hadis itu mati. Ya dari zaman Nabi, dari ditulisnya Imam Bukhari sama Imam Muslim ya begitu kitab. Tapi pemahaman terhadap teks itulah yang berkembang, Pak. Yang bisa berubah, yang bisa berbeda antar satu ulama dengan ulama lain. Misalnya ada gambar-gambar tapi nggak bisa ditampilkan. Oh, maaf, karena gambarnya beda, saya kira sama. Ya. Saya langsung kalimat contoh begini Pak. Ada kalimat gini Pak. Coba saya minta komentar, baik yang bapak-bapak atau ibu-ibu silakan komentar. Ada kalimat begini, lihatlah ada anak ayam di pinggir jalan. Silakan komentar Pak. Ada kalimat saya tulis, lihatlah ada anak ayam di pinggir jalan. Silakan komentar. Halo? Ada? Ambil singkirin. Satu. Ibu ada? Ada kalimat, lihatlah ada anak ayam di pinggir jalan. Komentar Pak. Ada? Diambil. Ada lagi Pak? Hah? Ya, lihatlah ada anak ayam di pinggir jalan. Kalimatnya begitu. Silakan yang mau komentar. Ada? Kalau bos kan bukan komentar apa namanya? Ada lagi misalnya, hari ini awal masuk kerja setelah libur lebaran. Silakan yang komentar. Malas. Ada lagi selain malas? Hah? Semangat. Ada lagi Pak? Kerja lagi, nyari duit lagi. Kemarin habisin duit. Ada lagi? Yang ayat kalimat ketiga, ayah makan soto tanpa garam. Hambar. Komentarnya pendek-pendek ya. Kurang mantap. Kurang mantap. Ibu ada Bu?
Mungkin ayah dari darah tinggi, ngurangin garam. Lagi puasa. Puasa garam. Ya, ini agak panjang kalimatnya. Oh, kurang itu. Kepada segenap warga agar berkumpul besok pagi di kantor desa karena ada tamu dari luar negeri. Siap-siap menyambut tamu. Ada lagi? Libas. Siapkan hidangan. Ibu-ibu biasanya nyambut tamu ibu-ibu yang mana? Ada lagi? Ya. Itu kalimat Indonesia. Paling tidak ada lebih dari satu komentar. Sekarang ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi bighairillah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, walahmal khinzir. Saya merahin di sini lahmal, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Kata-kata lahmal khinzir ketika Allah menyebut daging babi, ada ulama yang mengatakan semua daging, semua babi, seluruh babi itu yang ada di babi haram. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak semuanya, tulangnya boleh. Karena Allah sebut lahma, daging. Allah nggak sebut wadamal wal khinzir, langsung babi. Tapi Allah mengikutsertakan kata laham. Laham itu daging. Kalau Allah ingin mengharamkan seluruh khinzir, kenapa Allah harus ada kata-kata lahma, lahmal khinzir? Maka ada ulama yang mengatakan, Pak, ya kita mungkin yang baru dengar kaget tuh. Ada yang mengatakan kulitnya, tulangnya boleh. Ayatnya sama, Pak. Tapi ada yang mengatakan, termasuk Imam Syafi'i mengatakan tidak. Lahma itu adalah untuk menyebut satu tubuh seluruhnya itu untuk Kenapa ada penegasan begitu? Kenapa juga tulang dan kulit semua itu? Karena semuanya itu tumbuh dari daging. Maka semuanya tumbuh dari daging, mau giginya, kulitnya, tulangnya haram. Satu ayat, Pak. Jadi imam-imam ini orang-orang cerdas, Pak. Jangan sok kita baru ngaji sebentar, baru satu guru kita rendahin imam. Mereka bahas-bahas begini lama, panjang, dan beda wakbi saja udah panjang pembahasannya. Contoh lagi, Pak. Surah Al-Maidah ayat 6 tentang menyapu kepala dalam wudu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikut, wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah kepalamu. Ru'us itu jamak dari ra's, ra'sun itu kepala. Wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang saya merah ini di ru'usikum. Ada ulama yang sunahkan menyapu kepala air semua, Pak. Karena yang disebut kepala yang nggak sependapat jangan buru-buru nyalahin. Tapi ada juga yang mengatakan, termasuk Imam Syafi'i, kata ru'us itu didahului dengan huruf B, maka nggak harus semuanya, Pak. Di kepalanya saja atau yang punya rambut kena 3 helai rambut saja sudah sah. Gara-gara ada huruf bi ru'usikum.
Karena Allah tidak mengatakan wamsahu ru'usakum, tapi wamsahu bi ru'usikum. Ada kata bi saja beda, Pak. Nah, jadi kalau yang wudhu kita ada yang beda, ya jangan buru-burunya lah. Jangan-jangan kita yang belum paham. Lagi, Pak. Surah An-Nisa ayat 43 tentang batalnya menyentuh wanita, batalnya wudhu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaifi aw lamastumun nisa. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kamu tidak mendapat air, maka bertayamum. Artinya kalau wudhu bersentuh perempuan, wudhu lagi. Tapi kata ulama berbeda dengan berbeda pendapat, berbeda tafsir dari kata aula mastumun nisa, menyentuh. Imam Hanafi mengatakan dalam Quran itu banyak kata-kata majazi yang tidak sebenarnya, apalagi yang kaitannya dengan istilah-istilah jima. Quran itu firman Allah, bahasanya kitab suci yang paling santun. Saya makanya mengkantar ada orang tokoh yang mengatakan Quran adalah kitab suci paling porno. Dulu kan pernah ada yang bilang. Maka saya menolak itu. Kitab suci yang paling santun, paling sopan adalah Quran. Quran ketika bicara masalah jima, berhubungan suami istri saja banyak pakai bahasa-bahasa kiasan atau majazi. Maka Imam Hanafi mengatakan aula mastumun nisa dalam surah An-Nisa ayat 43 ini maknanya bukan menyentuh, benar-benar menyentuh, tapi bimakna jima, bersetubuh. Maka kalau cuma menyentuh saja nggak batal. Gitu, Pak. Imam Maliki lebih spesifik, menyentuh yang dikatakan batal kalau dengan syahwat, baik nyentuhnya nggak sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan Imam Maliki mengatakan walaupun ada tabir kain, yang perempuan kena ada kain, kita ada kain, sentuhan nih sama istri habis wudhu dengan syahwat, dengan tidak sengaja, walaupun ada istri kita ada kain, kita ada kain, batal. Ya, Pak. Imam Syafi'i menyentuh walaupun tidak pakai syahwat, batal. Imam Hambali, Imam Ahmad mirip dengan Imam Maliki. Bedanya ketika dia mengatakan, Imam Maliki kan dia pakai, yang perempuan pakai kain, dia laki suaminya pakai kain, menyentuh walau pakai syahwat, batal. Imam Ahmad nggak batal karena ada tabir walaupun pakai syahwat. Dari satu kata, Pak, 4 imam berbeda. Dan dalam usul fiqh mengatakan al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad, atau ada yang baca al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu ijtihad tidak bisa mengalahkan ijtihad yang lain, atau satu ijtihad tidak bisa dikalahkan ijtihad yang lain. Ijtihad yang satu imam tidak bisa dikalahkan dengan ijtihad yang lain. Kalau kita ngikuti ijtihad satu imam, maka kita haram mengatakan orang lain salah. Paham nggak? Nggak boleh. Karena apa yang kita ikuti pun itu hasil ijtihad. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Paham nggak? Nah, itu ayat Quran. Insya Allah saya percepat, ini ada hadis. Hadis tentang qiyamul lail, tarawih Rasulullah. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah. Beliau meriwayatkan Nabi tidak pernah salat sunnah di bulan Ramadan atau qiyamul lail, tarawih yang kita sebut, lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan lamanya salat beliau. Lalu kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan engkau tanya lagi bagus dan bagaimana panjangnya bacaan beliau. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Ada ulama yang mengatakan, oh begitu kita sholat tarawih 4 sekali salam, 4 sekali salam, witir 3 rakaat sekali salam. Ada yang begitu nggak, Pak?
dari hadis ini. Tapi ada yang mengatakan misalnya, oh tidak, ada hadis lain lagi yang mengatakan kami ya salatul lail lin nabi masna masna. Ada hadis lain mengatakan Nabi kalau sholat sunnah terutama 2 rakaat, tidak pernah ada riwayat Nabi sholat 4 rakaat 1 kali salam. Maka ada hadis, berdasarkan hadis yang lain begitu, maksudnya 4 rakaat tuh 2 rakaat salam, habis 2 kali salam itu 4 rakaat, Nabi duduk dulu, zikir, baca Quran. Kalau kita kan terus Pak, makanya kita tarawihnya ngos-ngosan. Nah, Nabi itu santai, dia habis 4 rakaat ngaji dulu, baca Quran, zikir. Satu hadis Pak. Ada lagi hadis tentang, nah, ini contoh aja Pak ya, dari banyak, tentang larangan isbal. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya Nabi bersabda, sarungnya seorang muslim sampai batas tengah betisnya. Maka ada orang yang kita hadis sahih Pak, riwayat Muslim, mutawatir. Dan tidak masalah bila dalam batas antara tengah dan betisnya. Kalau nggak di tengah betis, antara betis dan sebelum angkat kaki boleh turun. Maka ada juga yang begitu Pak. Lalu Nabi mengatakan, maka apa saja yang ada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Siapa aja orang yang pakai pakaian sampai menjulur sampai lewat batas mata kaki, tempatnya di neraka. Kalau baca satu hadis ini Pak, wah, neraka kita semuanya. Tapi ada hadis Pak, riwayat Abu Bakar setelah mendengar begitu, Nabi dia ngadu sama, ya Rasulullah, sesungguhnya aku orang yang kalau pakai gamis, pakai sarung selalu di bawah mata kaki. Apa kata Nabi? Engkau tidak termasuk yang sombong. Artinya tidak semua orang yang isbal, yang pakai kain sarung, yang pakai gamis, yang pakai celana lewat mata kaki lalu dinyatakan sombong, lalu dibilang neraka. Tidak. Coba pahami bagaimana larangan isbal itu Nabi sematkan dengan ancaman di neraka. Kok cuma isbal aja? Artinya ada ulama yang memahami bukan sekedar isbalnya Pak, tapi takaburnya itu. Siapapun orang yang punya hati atau sombong dalam dadanya, tempatnya di neraka. Gitu Pak. Jadi kalaupun yang isbal, dia pakai pakaian kain sarung, celana dia di atas mata kaki, tapi dia sombong, neraka juga Pak. Gitu. Jadi ada, ini perbedaan. Ini ngomong-ngomong tadi jam berapa nih? Apa namanya, keenakan tak, saya lupa. Suruhnya jam berapa? Karena belum tanya jawab nih. Hah? 10 menit lagi. Oh, 5. Ya, tadi saya sebut imam-imam dalam mazhab. Sebenarnya yang diakui dulu ada satu lagi Pak, cuman nggak populer, akhirnya kalah. Nggak populer lagi, cuma 4. Tapi saya lihat selain Imam Syafi'i, Imam Ahmad Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, kenal Imam Al-Ghazali? Di mana kenalnya Pak? Hah? Pernah dengar ya? Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah? Ya. Tapi saya ingin tanya, kenal Imam Sulaiman Al-Jamzuri, Imam Kumbul, Imam As-Susi, Imam Syu'bah? Tidak. Surah Al-Fatihah ayat terakhir Pak kita baca. Siratal, coba, siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lupa lagi. Baiknya ke jalan. Betul kan Pak? Betul. Tapi kalau saya baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh enggak? Dari mana boleh aja? Hah? Kenapa boleh? Kalau yang kita baca biasanya ada yang baca alaihum. Pernah ngaji tajwid Pak? Tahu imalah? Imalah tahu ya? Yang bacanya gimana tuh? Hah? Miring. Contohnya? Ada ingat? Majreh. Bismillahi majreha. Quran yang kita baca itu imalah cuma satu. Tapi di riwayat lain imam yang lain ada yang membaca imalah dalam Quran banyak. Bukan hanya majreha. Baca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa. Saya baca ya. Tadi yang saya sebutkan imam-imam itu imam qiraat. Kita nggak pernah kena karena kita nggak pernah belajar qiraat. Dan imam ini ilmu spesial. Saya bawa ini Qurannya semua. Qiraat yang mu'tabarah ada 7 imam. Qurannya saya bawa 7-7-nya Pak. Yang kita baca sehari-hari di Indonesia baru satu riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs itu muridnya Imam Asim satu. Tapi ada 13 riwayat lagi yang mungkin kita nggak pernah tahu. Ini 7 Quran, beda-beda imam, dan masing-masing imam punya 2 imam periwayat. Jadi semuanya 14 riwayat. Yang tadi saya bilang pada imalah banyak itu riwayat Imam Hamzah riwayat Imam Khalaf dari Imam Hamzah. Dia kalau dia khasnya itu imalahnya banyak, bukan hanya majreha gitu. Yang termasuk yang Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu juga Imam Hamzah. Bacanya gitu. Tapi kalau nggak ngerti jangan nanti coba-coba jadi imam baca begitu, nggak paham. Anehnya gitu Pak, Indonesia itu fikihnya pakai Imam Syafi'i. Tahu nggak Imam Syafi'i pakai qiraat siapa? Bukan Imam Hafs. Kita kan pakai Imam Hafs, tapi fikih kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri bukan pakai Imam Hafs. Beliau kalau baca Quran pakainya riwayat Ibnu Katsir. Bukan Ibnu Katsir yang nulis tafsirnya, beda lagi ini Imam qiraat. Jadi bacanya begini contohnya Pak, bedanya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun. Antum jadi antumu. Lakum dinukum walidin. Kita waliyadin. Kalau riwayat Ibnu Katsir bacanya walidin. Lakum jadi lakumu dinukumu walidin. Itu riwayat Ibnu Katsir. Nah ini dulu ada cerita, jadi ketika Hisham bin Hakim jadi imam, salah satu makmumnya Umar bin Khattab baca surah Al-Furqan yang cara bacanya beda dengan Nabi ngajarin ke Umar. Umar nih namanya Umar kan kalau ngelihat
yang sesuatu yang janggal dia langsung pengen tempeleng aja gitu loh. Dia batalin nggak, tapi akhirnya sabar juga dia sampai salam, baru salam langsung Pak. Ibarat ditegur, kamu baca surah apa? Jangan main-main dengan Quran. Ini pernah Pak, dulu Muammar ZA sempat ada yang kafir-kafirin ketika beliau baca qiraat, padahal kiainya itu yang belum pernah belajar qiraat. Jangan main-mainin, itu qiraat dan mutawatir dari Rasul juga gitu. Memang Pak, alumni BTI itu berat Pak, karena saya termasuk itu buat untuk mensosialisasikan qiraat itu ternyata sampai sekarang pun agak susah gitu, belum banyak diterima. Beberapa tempat aja yang paling enggak saya nggak mau make, tapi cuma mengenalkan saja supaya nanti gitu ya. Jadi ketika sudah selesai, Hisam bin Hakim ini diajak ke Rasulullah ngadu, ya Rasulullah, ini Hisam main-main, kata Umar bin Khattab, baca Quran maksud apa yang dibaca, surah Al-Furqan, baca begini, ya baca yang kamu baca tadi, kata Umar. Kata Nabi, betul, tapi engkau pernah ngajarkan kepada aku ya Rasulullah nggak begitu, bagaimana? Baca, ya betul juga, kata Nabi. Itulah asbabul wurudnya, kata Nabi, sesungguhnya Quran diturunkan sab'atu ahruf dengan 7 huruf. 7 huruf itu nanti penjelasan panjang gitu Pak ya. Nah ini untuk membuka wawasan kita, sekat-sekat bagaimana kadang sering kali kita ngaji, apalagi masyarakat perkotaan yang mungkin banyak juga yang dulunya backgroundnya tidak agama, lalu belajarnya langsung berat-berat ya. Begitu ngaji tafsir, ngaji Quran langsung tafsir, para tajwidnya aja belum khatam. Belajar hadis langsung kitab Sahih Bukhari, padahal Arba'in Nawawi aja belum pernah. Belajar fikih langsung 4 mazhab, kan mazhab Bidayatul Mujtahid, apalagi itu Al-Fiqhul wa Adillatu Al-Madzahib, tapi padahal Fathul Qorib belum kelar. Yang gini-gini Pak, kurang sistematis, akhirnya kita sempit. Kedua, fanatik sama guru, apalagi memang banyak, saya tidak menafikan banyak guru yang mendoktrin jamaahnya untuk tidak ngaji sama orang lain, akhirnya sempit, mudah kita. Padahal kita menjaga persatuan itu lebih wajib daripada mempermasalahkan furu'i ya. Contoh furu'iyah ini sebenarnya ya, mudah-mudahan nggak bosan saya juga tapi memang harus, yang menjadi sepakatan ulama, niat menjadi rukun seluruh ibadah termasuk sholat. Tapi begitu sholat pembahasannya, apakah niat harus dilafazkan atau cukup di dalam hati, ulama berbeda pendapat. Tapi sepakat semuanya niat jadi rukun sholat gitu. Belum lagi nanti ya masalah zikir jahar atau tidak, kunut atau itu tentang hadis yang mutawatir aja Pak tadi saya bilang. Belum nanti kalau hadis itu kan dia beda dengan Quran. Hadis itu zonniyul wurud, artinya semua hadis itu zonni, bukan mutlak. Kenapa? Dia melalui periwayatan yang diriwayatkan 2 abad setelah baginda Rasulullah wafat, paling tidak lebih cepat baru ada periwayatan hadis, bahkan belum jauh dari seperti itu. Makanya ada orang yang nggak paham, bagaimana kita ngikutin Imam Syafi'i, dia nggak pakai hadis-hadis Bukhari. Pak, ente ngaji nggak? Imam Bukhari hidupnya jauh setelah Imam Syafi'i wafat. Bagaimana dia ada juga Imam Bukhari yang belajar dari Syafi'i gitu. Kenapa ulama-ulama dulu banyak yang nggak nulis hadis? Quran aja dulu sahabat takut Pak untuk nulis, membukukan. Kenapa? Nggak ada perintah dari Nabi, apalagi hadis. Ada ancaman, kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu 'alan niran. Siapa orang yang berbohong atas namaku, kata Nabi, maka tempatnya pasti aku pastikan di neraka. Maka para sahabat ngeri Pak untuk nulis omongan Nabi itu. Itu kan Abu Hurairah juga menulis, ada yang mengatakan 2 karung
banyak, 2 karung besar ya. Tapi yang 1 karungnya itu aku bakar, kata Abu Hurairah. Kenapa? Aku khawatir menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Kenapa? Banyak isinya, khawatir menangguhkan. Jadi yang sampai sama kita memang begitu. Kita tinggal belajar Pak, enak. Imam Bukhari, Imam Muslim sudah nyusun. Yang sampai ke kita juga hadis Nabi nggak semua. Karena ada pernyataan Abu Hurairah begitu, 1 karung lagi aku bakar. Gitu Pak, demikian. Insyaallah mudah-mudahan bisa membuka saya berharap apalagi kita sudah Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Bertakwa artinya apa sih? Kita saling menguatkan tadi persilaturahim kita antar umat. Kita berbeda kepala, beda pemikiran, beda cara pandang, silahkan, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita ribut, berantem, nggak mau tegur-teguran, senyum aja pelit akhirnya. Ke masjid sering ketemu, tapi di masjid jadi ribut, di masjid malah nggak pernah senyum, padahal senyum itu sedekah. Lalu gimana? Bahkan kita ngelihat saudara kita kayak ngelihat babi gitu, lebih haram lagi gitu kan. Ya kan, babi kan haram, itu ngelihat saudara kita senyum kagak, asem aja, kayak lebih haram dari babi ya saudara kita. Nauzubillah, mudah-mudahan. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Silakan. Itu aja Pak. Ada lagi Pak? Sekalian aja. Enggak Bu? 3, 2. Ibu-ibu? Kalau nggak tanya Pak, berarti udah paham. Iya, kalau saya nggak nanggung kalau ada. Ya, jangankan lagam Jawa, musabaqah tilawatil Quran juga para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkannya. Ada yang kenal Kiai Arwani Kudus? Di Kudus, yang orang Kudus ada di sini. Pondok pesantren Quran terkenal di sana. Rujukan qiraat pertama di Indonesia beliau. Dan beliau termasuk ulama Indonesia yang keras mengharamkan MTQ. Saya pernah punya teman dulu gitu, dipaksa sama dosen itu suruh ikut MTQ, nggak mau. Kenapa? Karena dari gurunya Arwani Kudus mengharamkan itu. Dia punya sanad yang mengharamkan, maka dia ikut sami'na wa ata'na nama gurunya. Jadi yang juara MTQ belum tentu Pak dia terbagus, belum tentu, karena banyak ahli Quran yang memang mengharamkan untuk MTQ. Gitu. Kedua, tentang lagam. Lagam juga berbeda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, apalagi kalau jumhur ulama ditanya tentang lagam Jawa, itu sebenarnya menyalahi kesepakatan jumhur ulama. Jumhur ulama kata itu yang pakai lagam yang sudah menjadi kesepakatan ahlul qura, ya, lagam-lagam Arab. Ada Bayati, ada Nahawan, ada Hijaz, ada macam-macam, Soba dan macam. Nah, itu Pak. Saya kalau ada yang minta ngaji, kalau di Quran ada yang minta ngajarin tilawah, ya kalau enggak tajwidnya belum kelar enggak mau saya. Sama orang kalau kadang ada masjid minta Ustadz ngisi Ihya Ulumuddin, saya nggak mau. Sholatnya udah pada bener belum? Langsung mau minta belajar Ihya Ulumuddin, Al-Hikam, kelihatannya elit gitu kan. Tasawuf Al-Hikam itu tasawuf kitab yang tinggi, yang berat. Nah, gitu Pak. Padahal kalau kita mengaji Riyadhus Shalihin aja tuh Pak, tentang sabar, ikhlas, itu udah mantep Bang kalau dijalanin itu. Ya kan, sini udah dari Riyadhus Shalihin ya. Dari niat, sabar, tentang jujur, tentang ikhlas, itu tazkiyatun nafs juga. Jangan kita khatam aja tapi nauzubillah gitu. Gitu Pak ya. Jadi apalagi kalau yang lagam-lagamnya justru malah merendahkan Quran, pakai lagam dangdut, yang itu kan. Jadi maka para ulama ada yang sampai bisa mengharamkan karena bisa merendahkan Quran gitu. Jadi lagam-lagam yang sudah disepakati aja kok, yang ada yang sudah disepakati ahlul qura itu banyak yang bagus-bagus, ngapain sih kita yang nyeleneh-nyeleneh gitu aja. Nah, ada lagi Pak? Iya.
Silakan. Ya, itu kan pendapat dari pemikiran. Jadi pasti akan berbeda sampai kiamat. Ya. Menganalisa suatu misalnya ayat, pasti dengan berbeda orang akan berbeda juga pendapat. Hanya ada bermasalah. Apa yang akhir zaman itu kita jadi kita jadinya gimana? Apa nanti dia berubah nanti di kepala? Nah, kita dikasih konsep Al-Quran, teknisnya sunnah, dan akal menganalisis sunnah dan Al-Quran. Nanti banyak yang paham. Karena pendapat akan ketemu. Nanti banyak nanti di akhirat. Karena dibahas pun nggak akan ketemu. Pasti akan berdebat dulu. Ya. Kalau dibilang Quran itu konsep, saya kurang setuju Pak, tidak kurang tepat. Konsep itu adalah buah pikiran, sementara Quran bukan hasil buah pikiran. Itu konsep. Quran itu kitab suci, kalam Allah, firman Allah. Nah, bagaimana perbedaan ulama? Sebenarnya perbedaan ulama juga enggak perdebatan kayak anggota DPR, enggak Pak. Kayak jangan dibayangin itu. Ulama-ulama dulu Pak nulis buku kitab, ketika dia menyampaikan masalahnya, dia akhirnya wallahu a'lam, ini adalah pendapatku, bisa jadi pendapat yang lain lebih baik. Tidak pernah mengkultuskan pendapat dia sendiri. Enggak pernah Pak. Kadang kita yang lebih galak gitu. Ayo kitanya gitu. Sampai gebrak meja, ngotot-ngotot. Imam-imamnya enggak begitu. Seringkali kan kopral Pak yang lebih galak daripada jenderal. Iya. Jenderal mah biasa aja. Saya makan soto, makan apa sama jenderal biasa Pak. Kadang kopral yang belum biasa. Ya kan Pak? Gitu Pak. Ya. Tapi begini Pak, itu memang pendapat tapi didasari dengan ilmu. Hati-hati, saya pernah datang habis pengajian gini, samperin aja banyak ustadz. Saya juga bisa memahami Quran. Dari mana Pak Haji? Kan ada terjemahannya. Kita baca, saya simpulin. Oh nggak bisa begitu. Kalau mudah dengan cara seperti itu menyimpulkan Quran, belajar agama, buat apa? Perguruan-perguruan tinggi Islam ada fakultas macam-macam. Buat apa? Banyak orang belajar agama sampai ke Timur Tengah tahunan Pak. Kalau cuma kita bisa memahami Quran dengan baca terjemahnya, lalu kita nyimpulin, wah hati-hati Pak, hati-hati, nggak bisa begitu Pak. Ada metodologinya, ada manhajnya, ada madhabnya. Oleh karena itu kita yang awam, ada tingkatannya. Begitu memahami Quran, kita taklid, ngikutin imam mazhab. Ustaz, apakah selalu? Makanya puluhan tahun jadi umat Islam harusnya naik ittiba. Ittiba itu ngikutin imam mazhab, pendapat ulama, tapi ngerti permasalahannya atau tahu argumentasinya, hujahnya. Ente sholat subuh kenapa pakai kunut? Aneh mah ikut aja karena imam ini itu masih taklid. Tapi kalau udah bisa baca, kenapa? Karena hujahnya adilnya begini, wah itu udah ittiba. Tapi tingkat yang paling tinggi ijtihad, kita jadi mujtahid mungkin kita berat. Kita mau selevel Imam Syafi'i berat Pak. Paling tinggi ilmu tabi'in Pak. Kita ngikutin itu. Jadi nanti kata Nabi, setiap orang mukmin akan nanti dikumpulkan di yaumil mahsyar bersama para pemimpinnya, termasuk para imam-imam itu. Kita enggak jadi makmum mah enak Pak. Enggak usah rewel. Ketika imam takbir, kita takbir aja. Kita imam ruku, kita ruku aja. Pengapa repot? Adapun ada permasalahan, imam nanti yang ditanya, gitu. Dan pasti persidangan Allah, nah memang itu. Kita kan ya, orang awam lebih gampang kan, gitu. Tinggal ngikutin imam, gitu. Makanya saya pernah bilang, kalaupun kita yang enggak pernah kunut, jadi imamnya, kalau tahu kita dapat imam kunut, ya angkat tangan aja Pak. Ustaz, tapi ya kan imam kita lagi pakai kunut, kita hormatin dia, kita ngikutin dia. Adapun nanti itu salah, biar dia, gitu kan. Sebalik kita yang biasa kunut, tahu-tahu sholat ke Jakarta atau ke luar negeri, ke Timur Tengah, ke Masjidil Haram, nggak pakai kunut, jangan kunut sendiri,
ikutin imam, hormatin imam, karena kita ngikutin imam yang nggak pakai kunut ya jangan pakai kunut, gitu loh Pak, gitu aja Pak. Sama ketika Buya Hamka diundang Imam Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah. Beliau imam makmum, imam jadi imam salat subuh, beliau pakai kunut. Walaupun sebelum beliau nggak pernah pakai kunut, karena yang ngundang Abdullah Syafi'i di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah dan di situ pakai kunut, Buya Hamka pakai kunut Pak. Ngormatin apa? Tempat di mana? Itu saya ikutin Pak. Makanya kalau saya diundang di masjid tempat yang baru pertama saya tanya pengurusnya, di sini biasanya pakai kunut apa enggak? Kalau subuh. Di sini zikirnya biasa jahar atau tidak? Kalau jahar ya kayak jahar. Kenapa Pak? Ada orang-orang yang benar-benar awam Pak, dia doa aja Pak nggak bisa sendiri, dia harus dituntut. Itu yang harus kita ngerti. Ustaz, tapi hadir saya paham yang dalil yang tidak jahar juga saya paham, tapi juga paham yang butuh dengan jahar. Banyak orang-orang awam yang di pengetahuannya agama di bawah kita, yang dia doa aja nggak paham Pak, ini doa harus gimana gitu, bahkan dia minta tuntun. Nah itulah, nah hal-hal seperti itu. Maka ad-dinu yusrun, kata Nabi, agama itu mudah, jangan dipersulit. Seringkali kita yang bikin sulit, ini kok kayak jelimet banget agama gitu. Sama ketika ada dulu mahasiswa saya mau masuk Islam, tapi dia nanya sama gurunya, belum masuk Islam, dia disuruh bayar zakat, disuruh bayar salat, harus bangun, banyak banget aturan, jadi mikir-mikir Pak. Ini salah bergurunya, orang baru masuk Islam udah disodorin kewajiban dulu. Ya orang mabok aja mau tobat Pak, kalau dia baru sholat zuhur doang, saya bilang udah sholat zuhur aja, yang enak yang mana dulu dah. Tapi 4 yang lain belum Ustaz, nggak apa-apa, yang penting nanti sholat dulu aja zuhur, yang enak dulu. Entar Pak dia sadar sendiri nambah, kayaknya maghrib saya udah enak nih, udah nambah lagi Pak. Jangan langsung orang baru mau tobat, iya kan, langsung tobat, apalagi di nyinyirin ke masjid orang mau tobat, tumben lu ke masjid, ente jadi setan apa jadi malaikat? Orang mau tobat udah diomongin begitu, besok dia nggak kembali lagi ke masjid, ente yang salah, dosa ente. Iya bener. Nah gitu kan, ada ini kali kita sering gampang komentarin orang udah mau hijrah pakai jilbab, tuh, lihat tuh, tumben dia pakai jilbab sekarang. Nah, kan orang alhamdulillah gitu kan, temenin gitu rangga. Gimana kan Pak? Udah Pak ya, karena waktunya nanti kalau kita mudah-mudahan belum nggak apa sih namanya, nggak puas, nanti kita lanjutin. Mudah-mudahan kita ya agak serius tapi santai-santai serius gitu Pak. Mudah-mudahan ukhuwah kita makin terjalan, kita bisa berbeda pendapat, bisa berbeda lauk ketika kita masuk rumah makan Padang, ada yang nunjuk rendang, ada yang nunjuk gulai, ada yang nunjuk ayam bakar, ada yang nunjuk mungkin terong, ada yang nunjuk mungkin telur balado, macam-macam. Kepala kita sama, bisa jadi adik kakak tapi lauknya beda. Mudah-mudahan tapi kita ukhuwah Islamnya kita satu, akidah kita tetap sama, la ilaha illallah. Itu yang insya Allah jadi modal kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian insyaallah Ustaz memberikan saran-saran di masjid ini. Jamaah, mungkin kita nanti akan insert atau menyisipkan Ustaz di antara jadwal kita, yang dari jadwal kita untuk bisa bikin di masjid Jepara. Mungkin begitu, kira-kira setuju ya kalau jadi kita akan menyisipkan dalam kegiatan rutin kita dalam bulanan untuk berhamilin ini, berhamilin ini. Demikian. Mari kita sama-sama sembahyang syuruk, dan nanti ada teman kecil seperti biasa di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.